adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan Kak Tiara Manis. Di sini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasa, yel-yel sekolah minggu. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Apa moto sekolah minggu kita? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, melakukan firman Tuhan, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik yang baik, yang luar biasa. Sekarang tundukkan kepalanya, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oke adik-adik, Tuhan terima kasih buat pagi yang indah dan yang luar biasa ini Tuhan. Sebentar kami mau memuji Tuhan Yesus, mau menyembah Tuhan Yesus. Datanglah dan jadilah kehendak-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang baik, yuk semuanya kasih senyum yang termanis. Kita mau melompat, mau menari buat Tuhan. Walaupun kita masih tetap Zoom ya, online ya, kita tetap semangat memuji Tuhan, oke? Kita mau menyanyi buat Tuhan. Katakan aku senang jadi anak Tuhan. Tidak boleh kita males-males, harus bantu orang tua kita. Tidak boleh marah-marah yang gak jelas juga. Ya, bukannya tidak boleh marah, tapi marah-marah yang tidak bermanfaat tidak boleh. Terus tidak boleh juga bohong-bohong. Karena Tuhan sangat sayang sama anak-anak yang mau jujur dan mau rajin dan tetap semangat. Oke? Kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan-jalan suka, jalan sertanya,
baik, silakan duduk, yang berdiri. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adikku, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Mari kita berdoa dulu yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami bisa merenungkan cerita kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan. Tuhan Yesus, pimpinlah kami supaya kami bersungguh-sungguh mendengarkan firman dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Nada hari ini mau cerita, bukan Kakak Nada sih yang cerita, kita akan membahas firman Tuhan bersama-sama. Hari ini ada cerita yang seru banget. Ini adalah salah satu cerita favorit Kakak Nada. Oke adik-adik, semuanya dibuka ya, Lukas 10 ayat 25-37. Kakak Nada tunggu. Sudah? Oke, disimpan ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, Kakak Nada pengen ngejelasin dulu, nanti ada beberapa kata-kata yang akan muncul di ayat 25-37 ini, yang ada di dalam cerita ini. Nah, yang pertama adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah ahli. Contoh, kan kalian tahu ada ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika. Nah, ini ahli Taurat, ahli agama. Jadi, ahli Taurat ini tahu banget isinya kitab Taurat. Tahu banget peraturan-peraturan yang ditulis di kitab Taurat. Pokoknya pahamlah soal keagamaan. Yang kedua, ada imam. Ya, imam ini adalah pemimpin agama.
Imam ini biasanya yang memimpin orang-orang untuk menghadap Tuhan. Pokoknya pemuka agama, ya bisa disebut pendeta lah ya, pendeta zaman sekarang. Tapi imam tuh zaman dahulu lebih punya akses ke Tuhan daripada orang-orang biasa. Itu imam, oke? Yang ketiga ada orang Lewi. Orang Lewi ini adalah ya asistennya imam, bantu-bantu di bait Allah. Mereka juga termasuk orang-orang yang cukup dihormati ya. Orang-orang Lewi ini mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di bait Allah atau bidang lain. Pokoknya intinya pelayan Tuhan. Contohnya ya kakak Nada ini yang ngajar sekolah minggu, ya bisa disebut orang Lewi juga ya pada zaman ini. Tapi pada zaman itu orang Lewi itu cuma orang-orang yang dikhususkan. Nah, yang terakhir ada orang Samaria. Orang Samaria ini apa sih? Ya, mereka ini tidak berhubungan baik lah dengan bangsa Israel. Pokoknya musuh gitu. Nggak deket gitu ya. Nggak best friend tuh ya. Itu Samaria sama orang Israel. Keempat tokoh-tokoh inilah yang akan ada di cerita tersebut. Kita langsung aja yuk masuk ke ceritanya. Di hari yang indah, Tuhan Yesus sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Datanglah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini namanya juga ahli, ya. Ahli Taurat ini tahu sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang akan ia tanyakan kepada Tuhan Yesus. Dia cuman pengen ngetes. Kira-kira Tuhan Yesus bisa jawab nggak ya pertanyaan saya? Nah, dia nanya sama Tuhan Yesus, gimana sih caranya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus tanya, apa yang tertulis di kitab Taurat? Nah, Tuhan Yesus tahu dong kalau dia ini ahli Taurat. Kemudian dia jawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hidup, dan juga mengasihi sesama. Tapi, sesama itu siapa Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan orang Samaria tadi, Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan atau sebuah cerita. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Adalah seorang Yahudi atau seorang Israel yang lagi melakukan perjalanan. Kemudian di tengah jalan ia dibegal, juk, sampai udah terluka parah banget. Udah nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kemudian datanglah lewat seorang imam. Coba di pause dulu. Kakak Nada tanya, imam tuh kan tadi seseorang yang punya akses lebih kepada Tuhan daripada orang-orang biasa ya. Maksudnya di bait Allah imam itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kakak Nada mau tanya dong sama kalian, tebak ya sebelum kita lanjutin ya. Kira-kira ditolong nggak nih sama imamnya? Yuk ditebak. 5, 4, 3, 2, 1. Tolong. Enggak. Mari kita lihat yuk. Ternyata waktu imamnya lewat, lihat doang, nggak nolong. Lanjut ya, lanjut ke orang yang lewat selanjutnya, ada seorang Lewi. Yuk kita lihat yuk. Apakah dia menolong? Dicolek doang, dicolek terus pergi. Ya, nggak ditolong padahal katanya pelayan Tuhan. Dia cuma ngeliat doang, nyolek bentar pergi. Nah, yang terakhir ada seorang Samaria yang katanya adalah musuh orang Israel, musuh orang Yahudi. Tuh, lihat ya. Tuh, mereka tuh kayak bermusuhan gitu. Tapi ternyata malah orang inilah yang menolong orang Yahudi tersebut. Dibawa, diobati, dibersihin, terus dibawa ke penginapan, dititipin ke orang, dibayarin. Nanti kalau lebih aku tambahin uangnya tuh. Baik nggak orang Samarianya? Tuhan Yesus nanya dong sama yang tadi ngetes Tuhan Yesus. Jadi kira-kira di antara 3 orang ini nih, yang mana yang masuk kerajaan surga? Yang ketiga, Tuhan. Itulah jawaban dari Tuhan Yesus kepada ahli Taurat tersebut. Kan ada mau ngajak kalian semua untuk buka dulu Alkitabnya yang tadi udah dibuka. Yuk sama-sama baca ayat yang 36 dan 37. 3, 2, 1. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama
manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun tersebut. Gampangnya Tuhan Yesus nanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang tadi kena begal? Jawab orang itu menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari sini kita belajar bahwa sesama kita manusia adalah semua orang tanpa terkecuali. Entah dia orang yang pernah menyakiti kita, entah dia orang yang pernah musuhin kita, entah dia orang yang lebih muda atau lebih tua dari kita, atau beda keyakinan, atau beda tempat tinggal, atau beda suku. Semua orang yang ada di muka bumi ini adalah sesama kita manusia. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini ada dua hal. Yang pertama, kalau kita mengasihi Allah, kita melakukan semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu simple. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia. Ya, sesama kita adalah siapa? Semua orang. Yang kedua yang kita pelajari, siapa sih yang bisa masuk kerajaan Allah? Nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi orang yang terkenal di gereja, nggak harus jadi orang yang belajar teologi atau Alkitab, belajar Alkitab sampai jadi doktor, sampai jadi master ya. Toh tadi para pemuka-pemuka agama ngelewatin orang yang kena begal aja nggak peduli. Yang bisa masuk kerajaan sorga adalah kita semua yang mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Ya, jadi adik-adik, itu yang kita pelajari hari ini ya. Kita belajar bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang menjadi berkat. Karena apa? Karena kita mengasihi Allah dan kita mau turut perintahnya. Amin. Kalau kalian mengasihi Allah, pasti mengasihi sesama manusia. Ya? Amin. Mari kita tutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami mau menuruti perintah-Mu, kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan kami mau membiarkan kasih itu mengalir dalam hati kami, supaya kami mengalirkan kasih itu kepada sesama kami manusia. Dimanapun kami berada, siapapun mereka, tanpa terkecuali, kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami untuk menjadi pelaku firman, mengikuti semua perintah-Mu dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu hari Minggu depan. Sekarang Rapa akan membagikan pengalaman Rapa tentang mujizat Tuhan. Yang pertama, saat Rapa sakit, Tuhan memberikan mujizat kepada Rapa dengan menyembuhkan Rapa. Lalu, yang kedua, saat kaki Rapa terkena paku, Tuhan sembuhkan dengan memberikan mujizat kesembuhan. Pada saat tidur, Tuhan juga memberikan mujizat, yaitu saat bangun, kita bisa bangun dengan sehat dan masih bernafas. Terima kasih, bye-bye. Salam, selamat hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman. Saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan kepada saya. Saya sangat bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Karena waktu saya dilahirkan dalam keadaan tidak bernapas, tetapi karena mujizat dan kemurahan Tuhan, akhirnya melalui dokter saya diberikan napas buatan dan akhirnya saya bisa bernapas sampai hari ini. Bye-bye. Salam teman-teman dan kakak-kakak. Hari ini saya ingin kesaksian tentang kebaikan Tuhan di hidup saya. Tuhan selalu memberikan saya kesehatan, kekuatan, dan Tuhan selalu menyayangi saya pada saat senang dan sedih. Dan Tuhan dan mengasihi saya, orang tua yang baik untuk saya.
Makasih teman-teman dan kakak-kakak. Yesus memberkati. Kakak-kakak, dari hari ini saya mau ngasih tahukan mukjizat Tuhan. Saat Salom sakit, Tuhan sembuhkan. Saat Salom tidak tahu apa-apa, sekarang sudah tahu. Itu saja. Pagi semua, Tristan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan Mama, Papa, dan Tristan dari COVID-19 seminggu yang lalu. Itu semua karena berkat Tuhan. Salam sehat semua, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Hari ini Aaron mengucap syukur atas kebaikan Tuhan udah menyertai saya ujian mites minggu lalu dan hasil rapornya sangat bagus. Walaupun saat itu dalam keadaan tidak baik, tetapi Tuhan sangat baik. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, ini kesaksian Kenny. Waktu itu Kenny sesak napas dan lalu Kenny minta kesembuhan sama Tuhan. Lalu Kenny tidur dan bangun tidur, napas Kenny sudah tidak sesak lagi. Terima kasih.